Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan istilah-istilah di bawah ini, beserta contohnya. Yang pertama, statistik. Statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikelompokkan, dikumpulkan, serta ditabulasi. Contohnya, sensus penduduk. Berikutnya, statistika. Statistika adalah metode atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, merencanakan, menginterpretasi, dan menganalisa data. Contohnya, menemukan median umur penduduk di suatu desa. Berikutnya, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan penyajian suatu gugus data, sehingga memberikan informasi yang berguna. Contohnya, tabel data, diagram grafik, dan lain-lain. Berikutnya, statistika inferensial. Statistika inferensial merupakan rangkuman seluruh metode yang berhubungan dengan analisis. Sebagian data kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai seluruh data induk. Contohnya, catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir pada sebuah sekolah menengah atas. Berikutnya, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Contohnya, data jumlah siswa. Berikutnya, data kualitatif. Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal, tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Contohnya, deskripsi suatu daerah. Selanjutnya, populasi. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Contohnya, seluruh sekolah. Berikutnya adalah mengenai nilai UN. Sampel adalah sebagian dari populasi. Contohnya, beberapa sekolah dalam provinsi mengenai nilai UN. Dan berikut ini, saya akan membagikan cara-cara mengumpulkan data beserta contohnya. Cara mengumpulkan data. 1. Pengumpulan data secara keseluruhan atau metode populasi. 2. Pengumpulan data berdasarkan sampel. Dan berikut ini adalah contoh cara mengumpulkan data. 1. Observasi. 2. Wawancara. 3. Angkat. 4. Tes. Dan nomor 5. Dokumentasi. Dan perlu kalian ketahui, mengapa data perlu disajikan dengan tabel dan diagram, karena data yang kita peroleh lebih mudah dibaca, dimengerti, sehingga mudah juga untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya. Dan berikut ini, saya akan menjelaskan tentang berbagai macam grafik. 1. Grafik garis adalah jenis grafik yang menggambarkan beberapa data dalam bentuk garis atau kurva. Contohnya seperti gambar di bawah ini. 2. Grafik batang. Grafik batang adalah jenis grafik yang menggambarkan beberapa data dalam bentuk batang. Contohnya seperti gambar di bawah ini. 3. Grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah grafik yang berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Contohnya seperti gambar di bawah ini. 4. Grafik titik. Grafik titik adalah grafik yang menggambarkan beberapa data dalam bentuk titik per titik. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan penyajian data di bawah ini dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Yang pertama adalah diagram batang. Dalam diagram ini bisa kita lihat, pada tahun 2009, jumlah wisudawan mencapai 179 orang. Dan pada tahun 2010, jumlah wisudawan meningkat paling tinggi, yaitu 254 orang.
Dan pada tahun 2011, jumlah wisudawan mulai menurun, sekitar 166 orang. Pada 2012, meningkat kembali menjadi 202 orang. Pada tahun 2013, menurun lagi menjadi 86 orang. Dan pada tahun 2014, meningkat kembali menjadi 113 orang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dari data-data yang tadi ke diagram lingkaran. Pada diagram ini, jumlah wisudawan per 1 tahun akan disajikan dalam bentuk persen. Bisa kita lihat, yang 2009 itu berwarna biru. Dan pada grafik lingkaran tersebut menunjukkan bahwa wisudawan mencapai 18%. Pada 2010, yang berwarna oranye menunjukkan jumlah wisudawan tertinggi, yaitu 25%. 2011, yang berwarna abu-abu menunjukkan jumlah wisudawan menurun, yaitu 17%. Dan pada 2012, yang berwarna kuning menunjukkan jumlah wisudawan meningkat kembali, yaitu 20%. Pada 2013, yang berwarna biru muda menunjukkan jumlah wisudawan menurun drastis menjadi 9%. Pada 2014, yang berwarna hijau menunjukkan jumlah wisudawan meningkat sedikit menjadi 11%. Dan cukup disinilah penjelasan tentang penyajian data di atas.